boleh real, apakah Ruben itu sungguh tepat ketika Ruben mendapatkan hak asuh anak? Yes. Alasannya? Dia tulang punggung, dia pintar cari uang, dan aku yakin anaknya sejahtera dengan sikap Ruben yang sangat amat sayang sama anaknya dan didukung oleh finansial keluarga. Oke. Ada yang mau bertanya sama Bule? Anggap aja dia dosen kita hari ini ya. Coba ditanya. Ruichi, ayo bertanya. Ke Bule. Ruichi. 1. Begini Bule, apa alasan Ruben Unsu gugat hak asuhnya? Coba. Tanyakan sama Ruben, karena saya bukan Ruben. Alasannya Ruben ya, Ruben minta jangan kaya. Ayo lanjut. Lanjut. Ira, coba Ira. Udah Ayu tanya nih. Nah, Kira-kira menurut Bule itu dari perlakuan si Sergio ini yang suka pangku-pangku, peluk-peluk, manja-manja ke anak-anak perempuannya si Ruben ini, apakah itu bisa menjadi tolak ukur supaya hak asuh anak itu bisa berpindah kepada si Ruben? bisa dong. Karena jujur aku dulu waktu pisah sama mantan istriku, aku ngelihat anakku seperti itu, anakku lebih dekat ke bapak tirinya daripada ke aku cemburu. Karena gini, bagaimanapun seorang bapak itu tetap ada hubungan darahnya, itu masih sah-sah aja dan boleh-boleh aja. Tapi kalau lebih dekat ke bapak tiri bahkan sampai di pangku-pangku, aku rasa nggak wajar jujur. Anakmu ini laki-laki apa perempuan, Le? Anakku perempuan dua-duanya. Oh, jadi ada juga momen begitu pada saat itu dia sangat dekat dengan Ada. ini. Ada Oh. karena gini, aku kenapa akhirnya aku speak up kan soal masalah ini, karena gini, kadang-kadang orang tua itu secara tidak sadar, aku kan juga korban broken ya, mendoktrin anak-anak untuk membenci salah satunya, entah ibunya atau bapaknya, dan itu pun aku rasakan menjadi seorang anak, dan aku pernah merasakan juga menjadi seorang bapak yang dijauhkan dari anakku, dan akhirnya aku takut mental anakku ini rusak, dan kita bangun komunikasi yang baik, komunikasi dua arah, bagaimana solusi yang terbaik untuk anakku, untuk anak kita ini. Dan akhirnya melihat hal-hal seperti itu, kadang-kadang tuh kita nggak akan ngelihat dia waktu dia kecil, dia bersama kita, atau dia SD, kita nggak akan lihat perubahan sifat dan mentalnya akan terlihat ketika dia sudah remaja atas apa yang dia sudah rekam selama dia kecil. Makanya kalau aku bilang di saat ada perceraian, aku sebagai anak korban broken home ini, aku berbicara bukan soal dua hati antara ibu dan bapak saja yang sakit, tapi kita pikirkan anaknya ke depannya kayak apa. Jadi jadi bagaimana pemisah antara begini? Kadang-kadang kamu sebagai bapak itu kan pengen anakmu ketika istrimu dapat laki lagi mendapat kasih sayang kan, nak mau anakmu itu dibenci kan? Yes. Tapi apa yang menjadi pembeda atau pemisah antara batas dia sayang atau berlebihan atau tidak berlebihan, itu batasnya di mana diambilnya? Kalau aku memberikan pengertian sama anakku seperti ini, pegangan sayang adalah dari leher ke atas. Kalau leher ke bawah, bagi aku udah pelecehan. Oh gitu. Oh, leher ke atas. Leher ke atas itu pegangan kasih sayang, tapi leher ke bawah itu udah pelecehan. Jadi aku ngajarin ke anakku bukan hanya ke bapak tirinya. Kalau di luar sana kamu ketemu sama orang megang bagian leher ke bawah, kamu wajib teriak minta tolong. Tapi kalau leher ke atas itu kasih sayang, nggak apa-apa. Tapi kalau bibir kan nggak boleh juga, Le. Kalau pegang, maksud aku ini yang dipegang atau disentuh. Oh begini nggak apa-apa ya? Ya, itu masih aman wajar. Kalau Terus dipegang. sampai sejauh ini kamu masih memberikan nafkah kepada anak-anakmu? Sampai sekarang masih, dan sampai sekarang hubungan aku akhirnya baik sama mantan istriku demi anak. Kapanpun kita mau ketemu, dia diantarkan atau dia sudah waktunya untuk sekolah, aku kembalikan. Tapi karena sekarang aku di Jakarta, jadi nggak bisa. Terus menurut kamu nih, misalkan ini mantan istri, terus ada dia punya pacarnya itu berlebihannya itu dia kayak menghina-hina kau terus gitu. Menghina terus, padahal kan maksudnya kan ini bukan baru pacaran gitu, nyindir-nyindir. Menurut kau kayak gimana itu, Le? Diamin aja, biarkan waktu yang membalas. Karena suatu saat misalkan bakal pisah, dan itu pernah kejadian sama aku dan mantan istriku di saat dia membanggakan orang yang saat ini. Suatu saat dia ini bakal malu sendiri. Karena prinsip aku, jangan pernah yang baru mungkin bisa memberikan kenyamanan, tapi belum tentu kesetiaan sebagaimana yang lama. Itu prinsipku. Oke, Mayres, ada yang mau ditanyakan? Mayres, silakan. Aku mau nanya ke Bude Ayu, boleh, sebagai mantan seorang istri anggota TNI, menurut Bude Ayu Kok masuk TNI, masuk ke anjing?
Terus. Ayo, Meres. Lanjut dulu, aku lagi masak. Memang kau ya. Neruici juga nggak jelas. Ayo Ira, kembali ke Ira. Ayo Ira, silakan. Petisi lagi balik. Ira, silakan Ira. eh, perlu kita pertegas di sini. Yang pertama itu adalah bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukan sepenuhnya untuk merebut anak dari Sarwenda. Itu bukan. Itu bukan sepenuhnya untuk merebut hak anak dari Sarwenda. Ya. Gugatan hak asuh anak ini hanya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai quality time secara rutin bersama anaknya, mengenai kekhawatiran adanya lingkungan pengasuhan dan indikasi pemanfaatan anak untuk komersial. Artinya apa? Pengajuan gugatan hak asuh anak ini hanya untuk menjamin atau menegaskan adanya the best interest of child untuk anak-anaknya, adanya lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anaknya, terbebas dari yang namanya alienasi orang tua, terbebas dari namanya eksploitasi anak, dan juga mendapatkan penegasan bahwa ia bisa bersama anaknya. Itu yang harus kita garis bawahi. yang sudah Sarwenda sedang dia aja mempertontonkan tingkah laku yang nggak baik loh. Ini anak perempuan loh, gila-gila main pangku-pangku, peluk-peluk. Aku Maksud bilang kau? ini hak asuh Sergio harus ke Sarwenda. Sergio. Hak asuh Sergio harus ke Sarwenda. Sergio. Kalau Sergio itu mampus dia lah situ, mau ngina-nginu ya mampus dia situ. Kalian ini ya. Tahan Bude. Tahan, sabar. Ayo sekarang kamu lagi dioperasi ya. Coba sekarang sepatah dua kata dulu dalam kasus ini. Saya jadi pewartanya. Gimana Saudara Bule menanggapi kasus yang terjadi antara Ruben Onsu ini? Bagaimana? Sebenarnya saya tidak bisa menanggapi dalam permasalahan ini, kan case-nya rumah tangga orangnya. Rumah tangga saya aja berantakan, jadi saya nggak bisa komen apa-apa. Oh terus kenapa Anda masih sering bikin VT tentang Ruben? Kalau Anda bilang tidak mau menanggapi. Karena saya cinta Ruben. Air mata ini jatuh hanya untuk Ruben Onsu. Karena Ruben Onsu adalah orang yang baik dalam hidup saya, dan saya pernah ketemu di Trans TV waktu sama dia. Dia baik sekali. Nyala Ruben. Memang kau tahu ini dua kaki Dia dia. memang kaki 1000 emang bule dengerin dulu bule. Seandainya kamu simpen sperma aku di sini ya. Terus kita punya anak, bule. Dengerin kamu bule, dengerin. Anak kamu ada di tubuh aku, tapi kamu nggak ngewong sama aku ya. Terus kamu nggak boleh ketemu sama anak kamu gimana? Aku nanya kamu. Aku hanya mau berstatement soal dua kaki, nggak apa-apa dua kaki. Kalau satu kaki cacat, nggak mau aku. Aku emang dua kaki, gila ya kalian. Lanjut. Saudara Bule, apakah Saudara Bule ini punya anak? Punya Punya 2 anaconda. choice, anak kandung giling, anak konda. Nah, bagaimana pendapat Bule kalau seandainya Bule itu nggak bisa kasih ketemu anak, apa yang terjadi gitu? Oh nggak bisa, aku gini, aku harus ketemu sama anakku karena aku bertanggung jawab atas kehidupan dia, dan sampai detik ini aku masih menjadi bapak yang baik walaupun aku adalah laki-laki yang seperti perempuan, tapi aku bertanggung jawab sama keluargaku, bukan laki-laki yang bertanggung jawab sama perempuan. Ya, dengarkan case-nya. Apa artinya nafkah yang sudah aku berikan kalau aku untuk bertemu sama dia aku tidak bisa, tapi aku masih diberikan beban tanggung jawab untuk memberikan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Jadi buat apa itu selama ini aku bayarkan? Tapi kalau kenyataannya istrimu itu tidak memberikan kamu ketemu, bagaimana? Gak bisa, harus maju, kita harus lawan. Jadi apakah kamu mau menyalip petisi hak asuh Ruben? Kamu mau petisi hak asuh Bule, mau? Bukan hanya saya klik, tapi akan saya sebarluaskan. Apakah itu sudah Anda lakukan? Jangan kritik anak-anai. Sudah. Yakin? Sebentar. Enggak, sudah. Saya sudah share ke dia. Di wow. Sudah. Ini case dalam ini aku tidak bersinggungan dengan pihak Sarwenda. Tidak, aku hanya mendukung menjadi seorang Ruben karena aku juga seorang bapak
yang sudah berpisah dengan mantan istriku dan sampai detik ini masih menghidupi anak-anakku dan Kamu aku adalah akan seorang juga- bapak yang kadang-kadang jadi ibu-ibu gitu maksudnya. Iya, exactly. Dewa, kau nggak usah masuk sini. Kalau bule aja kau ini, kau pendukungku. Kenapa bule ini turunannya si bule ini? Dia tukang ambil spender. Koko, baik. Gila kau ya, perkara 99 itu hubungan keluarga kita rusak gitu gara-gara 99 koin maksudnya. Coba kita cek dulu ya, dapat berapa ini? Oh, alah, Oh, kalian klik di Google gitu, Ira. Cange titik org gitu. Gak usah dikasih bule itu. Gak usah dikasih bule, tolong gak usah Nggak dikasih bisa dia. dibiarkan Ya. ini, masa bule dapat 300 nggak bisa dibiarkan ini. Karena masalahnya aku nggak terimanya apa? Aku nggak pernah pansos di room dia. Karena room dia room haram jadah. Good day, makasih sayang. Air mata ini mengalir untuk siapa? Tuh, Bule Ril, ini ada yang nanya Bule Ril katanya. Si Ruben kan bukan dilarang jumpa, tapi si Ruben lah yang seharusnya datang ke rumah anak-anaknya, gitu katanya itu. Udah itu urusan keluarga dia, yang penting koin tetap jalan di sini. Itu urusan keluarga dia, aku nggak mau pusing, yang penting aku dapat koin udah. Jadi jangankan ketemu di dalam rumah ya, di luar rumah pun ada satpam. Kalian mengerti ada satpam? Ada security ya. Ya, jangankan di luar ya, itu udah hati udah sakit, hancur remuk ya. Gini, yang komen begitu tuh menurut gua agak-agak sedeng ya. Jadi bapak mau ketemu anaknya itu tidak di rumah keluarga mantan istrinya, bukan itu masih rumah mereka. Maksudnya tidak di lingkungan keluarga mantan istrinya, tapi di rumahnya. Dia bisa ajak ke mall, dia bisa ngajak kemana, dia bisa bercengkraman dengan leluasa sama anak-anaknya di rumahnya sendiri tanpa ketekanan jiwa dan mental, gitu loh. Jangan terlalu bodoh. Ingat, sopir yang di situ itu sopir yang masih dibayar sama Ruben Onsu. Kenapa nggak dibawa sama sopirnya ke rumahnya Ruben? Coba kita balikin. Kenapa anak-anaknya tidak dibawa sekalian sama sopirnya? Bawalah ke rumahnya, rumah Ruben Onsu. Sabar, Bayres, gak usah emosi. Gak usah emosi, itu jilid 1 ini. Kita udah jilid tenang-tenang nih. Oh, iya, betul. Bilang Bayres jangan emosi, tapi aku aku kasih tahu ya. Ruben udah menyatakan bisa mau ketemu itu ya bertiga ya, Tania sama bapaknya ya, om dan tante apalagi Bule Ril jangan lupa, itu saudara aku Ruben Onsu. apalagi satpam itu dia tidak mau ada di situ. Paham kalian kok tanya-tanya terus, saya capek jawabnya. Harusnya ada saya di situ. Bule. Saya capek jawabnya, kalian capek aku. Bagaimana kalau ada pendukung sebelah katanya pendukung Ruben itu bodoh-bodoh semua, apa jawabanmu? Jawabannya, kalau misalkan kita bodoh, pintarnya kayak apa? Coba jabarkan, kayak mana kepintaran kalian? Kalau pendukung sebelah bilang kita itu galak-galak, tukang marah-marah, apa jawabannya? Emang iya, emang benar. Dengar ya, kalau kalian bilang kita bodoh, ya, tidak ada orang pintar yang suka ngurusin hidup keluarga orang lain. Ingat itu, kita sama-sama bodoh sayang. Ya, kalau kau pintar gak kau urusi keluarga orang lain. Terus kalau ada orang bilang bule itu dukung Ruben gara-gara uang, jawabmu apa, Le? Iya iyalah, masa aku membela membabi buta dapat dosa gak dapat harta, gila kali. Emang benar. Semua udah exposure. Hidup realistis aja. Dan jangan salahkan kami sebagai konten kreator, karena pembahasan ini juga disuguhkan di sosial media. Kami sebagai konten kreator speak up wajib untuk menyuarakan apa yang benar di mata kami. Karena kami adalah Bazar. itu mulut kau. Jaya. Itu kalian kalau sebelum lawan saya, kalian lawan bule aja dulu ya. Kalau kalian udah masuk gitu baru ke Bapak Peri. Itu Bapak Peri. Sebelum kalian ngelawan saya, ngelawan Koko Hiro dan ngelawan Bapak Peri, kalian lawan dulu Dandi Giling. Ya. Karena apa? Kasta terendah maksudmu?
Iya, dia paling pendek di sini. Ya, jadi jangan kalian bilang tuh Ruben tuh ini nggak ada. Emang karena berita itu viral. Kalau nggak viral kita nggak mungkin nge-up ya. Kalau banyak kasus lebih penting tuh yang anak 13 tahun dibakar. Tapi nggak viral, jadi kita nggak suarakan. Tapi si bule sekarang ngebahas kasus LGBT kayak mana ini? Bersuara udah dia. Oh iya, dia tidak terima. Udah dia. Nggak terimalah. Orang jajaran-jajaran di sana juga banyak kok yang sekaum. Ngapain pada sibuk ini? Itu pengalihan isu aja itu. Karena ada kasus besar Iya. yang ditutupi. Enggak, bule kalau seandainya kasus LGBT dipertentang tuh kayak mana dengan anak si Wowo ya? Mulut kau ya. Bule dibanding LGBT, bule ini tolong jangan yang sawer bule ya kalau nggak melewatin hostnya ya. Tapi Enggak, gini, yang kau dapat terkait 30% lala percikan. Tidak ada. Perang kita ini gara-gara 100 Iya. koin. terkait kalau kita sedikit melenceng Menurut Bule Ril ya, menurut Bule Ril, apa pentingnya ini diurus negara ini, LGBT atau korupsi yang paling berdosa menurut Bule Ril? Koruptor, karena banyak koruptor juga LGBT. Ya, Oh, bukan karena kamu cong kan? Kamu ngomong Bukan. begini. Karena kenapa? Dilihat dari dasar apa coba? LGBT ini tidak merugikan negara, ya, dan tidak betul. merusak generasi bangsa. Yang merugikan generasi bangsa itu adalah orang-orang yang penampilannya rohani tapi kelakuannya roh halus, nidurin 50 anak, ya. Itu orang. Kalau kami udah penampilannya udah kayak gini, nggak usah ditakutin. Yang ditakuti itu adalah bertopengkan sorban, tapi ujung-ujungnya apa? Mengecewakan, merusak, mencaci, memaki. Hancurum kau Hamtaro, hancurum. Tapi begini. Kalau dia masih kontrol, jadi kita Tapi enggak begini. kena. Aku Enggak kena kita. bukan dari Kalau siapa ya? manapun. Bude kan gua aja ngomong Kamu kemarin kedengaran yang nggak sih dulu kasus sebenarnya? kemarin kan, langsung dia bilang begini. Festival Teru, dasar festival Teru, ya Allah, kena somai lah Suara kita ini kan. kedengaran nggak? Nggak kedengaran, Maires. Kurang jelas. Apa Meres? Masih kurang jelas nggak ini? Jelas. Jadi menurutku gini, sedikit melencengnya kita bahas LGBT. Jadi gini, gue tidak mendukung dari gender manapun ya. Tapi gini, LGBT ini kan minoritas ya. Jadi kalau mau bersuara apapun tuh agak sulit gitu. Jadi mending didiamin aja, nggak usah berorasi, nggak usah berapa. Ya udah diem aja udah gitu. Ya itu kan pendapatmu. Kalau bule kan biarkan aja dia mengeluarkan pendapat. Iya, Kalau kalau ngomong diam. aku berbicara kayak gini, kita tidak minta dinormalisasi karena kita tidak normal. Harus diperjuangkan Ya. balik ke topik nanti Kau dulu. dengar itu Udah, bahasanya boleh dijunjung bagus. kau aja lah itu Bahasanya boleh. boleh bagus. Kita nggak tidak perlu. minta dinormalisasi karena kita tidak normal. Kita sudah sadar akan kesalahan saya, ya, akan kesalahan kita. Ya, jadi urus dosa masing-masing. Setiap agama mengajarkan kita berbuat baik, tapi tidak ada Tapi satu gini. agama pun mengajarkan kita untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Tapi gini loh, ya boleh. Kalau kita ngebahas ini juga, ingat kita, maksudnya LGBT ini minoritas. Ya. Enggak Lu sangat aja kali. maksudnya. Kalian itu tadi yang belum masuk loh. Makanya jangan Enggak maksudnya sih salah. Bule, Bukan itu kita, kan salah kamu itu nggak dulu. melanggar. Sebetulnya kamu itu nggak melanggar, nggak melanggar. Enggak, gini, Nggak melanggar LGBT itu kan minoritas. Terserah ya, ini kamu, minoritas. itu hak pribadi Kita mau kamu. ngomong Tetapi dengan orang, kamu kalau jangan diam dulu, terlalu kamu selesai memperlihatkan doang. di depan umum Diam gitu. dulu, Ngerti diam dulu, nggak? boleh nggak? Seperti pacaran kamu, Sabar, jangan sabar. gitu. Enggak ada Virus hubungannya dulu, sama virus pacar-pacaran, dulu. enggak ada hubungannya dengan pacar-pacaran. Enggak dulu, tunggu dulu opini. Dia itu Enggak, kan kamu selesai selalu ngomong sama kita, baru kamu selesai ngomong, baru bisa memberikan tanggapan. Iya. Orang ngomong baru memberikan tanggapan dong. Iya, satu-satu lah ngomongnya. Oke, Meres, silakan. Kebiasaan motong-motong. Jadi maksudnya Udah gini, diam, Ira juga nggak usah diam. Sekarang kemarin. jadi maksudnya gini, kalau kita ngebahas ini, kita blow up masalah ini, kita akan berbenturan dari maksudnya LGBT ini akan berbenturan dengan, bukan kita, salah sebut lagi. Aku Siapa sering nyebut kita soalnya. Indonesia? Iya, kita Indonesia. Maksudnya akan berbenturan dari segala faktor gitu, dari faktor agama, dari faktor norma yang ada di Indonesia Raya ini segala macam. Jadi menurutku sih ya udah keep calm aja, cuy.
Gitu. Oke, stop. Kembali ke case Ruben ya. Tunggu dulu, satu kali dulu. Ya, Aku satu kali, ambil oke, silakan. statementnya Tiraci. Oh, sendiri juga Oke. katanya ini Saya pengalian tidak isu. saya Bukan, tidak nggak bisa boleh ini. kita Topik tidak aja dulu boleh di awal. mempertontonkan. Oke. Kita Kita tidak boleh mempertontonkan. Oke. Masuk anak. Kalau masih masalah LGBT nanti di room kau aja, nanti kita ngeramein. Sebentar, ini biar ini. Satu kali aja. Si Siraci ini aku bilang, kita tidak akan mempertontonkan untuk hal-hal yang tidak baik karena tidak baik untuk contoh, tapi ingat, berantas yang tidak terlihat. Oke. Karena bagi aku yang memberikan peraturan dan mengesahkan pun ada dalam golongan itu. Berantas yang tidak terlihat. Ingat Oke, itu. kita close ya bahas Thank you. ini ya. Kita kembali ke topik ya. Menurut